Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas IPA ya. Kali ini kita melanjutkan biologinya nih. Ini part kedua, pembahasan latihan soal pretest PPG IPA SMP berdasarkan kisi-kisi tahun 2022. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini topik kita masuk ke pewarisan sifat. Kita coba ya. Di sini ada tanaman ercis, batang tinggi dan biji kuning, T besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan ercis batang kerdil, biji hijau, T kecil, K kecil, menghasilkan tanaman ercis batang tinggi. Oke, jadi F1-nya sudah sini ya. Jika F1 ini nih ya, T besar, K kecil, K kecil disilangkan dengan induk resesif, berarti kita langsung aja di sini ya. T besar, T kecil, K besar, K kecil. Ini disilangkan dengan induk resesif, berarti yang ini, yang hurufnya kecil semua. T kecil, K kecilnya gini deh. Ya, biar beda ini. K kecil. Maka presentasi fenotip pendek hijau. Oke, yang dicari pendek nih maksudnya kerdil ya. Karena bahasanya ini nih ternyata kurang istiqomah nih, di sini kerdil, sini pendek, tapi kan sama sinonimnya ya. Sekarang kita tentukan dulu ini gametnya ya. Ini gametnya 1,3, kemudian 1,4, 2,3 dan 2,4. Jadi T besar, K besar, kemudian ada T besar, K kecil, ada T kecil, K besar, dan ini K besar nih. T kecil, K kecil. Nah, ini sama semua, jadi pasti cuma satu gametnya, T kecil, K kecil. Tabel aja langsung ya. T besar, K besar, T besar, K kecil, nih, T kecil, K besar, kemudian T kecil, K kecil, ini di sini T kecil, K kecil. Oke. Nah, langsung aja kita kaliin. Jadi, dia hanya menghasilkan 4 keturunan ya, karena 4 kali 1 nih. T besar, T kecil, K besar, K kecil. Ini T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Yang ini T kecil, K besar, K kecil. Yang ini T kecil, K kecil, K kecil. Nah, pendek hijau berarti kan pendek itu tadi T kecil ya. Hijau itu adalah K kecil. Berarti kecil semua. Ini enggak, karena ada tingginya. Ini juga ada tingginya. Ini kecil tapi ada K besar kuning nih. Berarti cuma ada 1. 1 per totalnya 4 dikali 100%. Jadi 25%. Jawabannya yang A. Oke. Kita next. Perhatikan pedigree hemofilia di bawah ini. Oke, ini pewarisan sifat pada manusia ya. Ini yang kotak seperti ini laki-laki, perempuan. Nah, ini laki-laki hemofili. Persilangan dua individu normal menghasilkan anak dan cucu sebagaimana gambar di atas. Setelah bersuami, anak perempuan keluarga tersebut, berarti anak perempuannya itu yang perempuan lingkarannya. Anak perempuan keluarga tersebut memiliki 4 orang anak laki-laki, berarti yang ini nih. Nih, karena di sini ada tanda tanya, yang lagi dibicarain yang ini nih. Ya, F1 si perempuan. Seandainya mereka berkeinginan memiliki anak perempuan normal, apa saran saudara? Jadi dia sudah punya 4 anak laki-laki. Laki-lakinya semua normal, lihat di sini ya. Putih kan, bukan laki-laki hemofili, jadi ini normal. Nah, saran saudara apa? Kata gitu ya. Pengen nambah 1 anak lagi nih, pengen punya anak perempuan normal. Kira-kira gimana? Boleh, karena kemungkinan memiliki anak perempuan normal 100%, sebaiknya jangan, karena pasti membawa sifat hemofili. Boleh, karena kemungkinan memiliki anak perempuan normal hanya 50%, tidak boleh, karena setiap anak perempuan yang dilahirkan akan meninggal. Kita lihat di sini nih, ini anak perempuannya, normal ya, normal atau tidak, tapi di sini anak laki-lakinya semua normal. Kemudian dia juga menikah dengan laki-laki yang normal. Jadi ini semua normal. Maka sarannya adalah yang ini. Boleh. Karena kenapa? Toh dia punya semua kakak laki-lakinya normal nih. Jadi anak perempuannya juga kemungkinannya 100% akan normal. Oke, seperti itu. Pakai logika aja ya. Kita lanjut, masih pewarisan sifat. Pernikahan sedarah yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan berinisial AM 29 dan FI 21 sempat menggegerkan publik
perkawinan antar saudara atau satu silsilah dekat tidak baik secara genetik. Kenapa ya gitu ya? Karena apa? Sering terjadi pertengkaran, munculnya sifat yang sama dalam keluarga, terjadi perebutan warisan, susah mendapat keturunan. Nah, ini dia, munculnya keturunan yang abnormal. Jadi, kalau dalam satu silsilah masih dekat ya, perkawinan antar saudara, itu punya kecenderungan gen yang sama. Nah, gen yang sama ini tuh pada akhirnya nanti akan menimbulkan keturunan yang abnormal. Kita lanjutkan ke next soal, teori asal-usul kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Dalam menjawab keraguannya terhadap paham abiogenesis, Pasteur melaksanakan percobaan untuk menyempurnakan percobaan Lazzaro Spallanzani. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan bahan air kaldu dengan alat labu leher angsa. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa telur berasal dari air kaldu yang berada dalam labu. Air yang keruh menunjukkan bahwa mikroorganisme dari udara dapat masuk ke air saat posisi labu dimiringkan. Mikroorganisme tumbuh dari air steril yang ditempatkan di labu leher angsa. Mikroorganisme berasal dari air kaldu, bukan. Labu yang diletakkan pada posisi tegak terlihat jernih. Jawaban yang ini ya, yang B. Nih lihat di sini nih. Ketika labunya dimiringkan, hasilnya ternyata air kaldunya jadi keruh kan. Artinya di sini tuh ada mikroorganisme terperangkap nih. Kan di sini ya, ada mikroorganisme terperangkap. Sehingga ketika dimiringkan, mikroorganismenya masuk. Nah, inilah yang membuat air kaldunya jadi keruh. Ini membantah paham abiogenesis. Kita lanjutkan. Masih teori asal-usul kehidupan. Teori Lamarck diilustrasikan seperti gambar berikut. Jadi ada jerapah ya di sini. Teori tentang evolusi dan bagaimana makhluk hidup bertahan hidup telah berkembang. Dengan ilustrasinya tersebut di atas, Lamarck ingin membuktikan bahwa setiap makhluk hidup akan berevolusi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana alam menyeleksi makhluk hidup agar dapat bertahan dan berkembang biak. Bagaimana makhluk hidup menyesuaikan tinggi tubuhnya agar bertahan hidup. Mengapa jerapah dapat bertahan hidup dan menurunkan generasi yang unggul. Mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Oke, jawabannya yang tepat yang C ya. Bagaimana makhluk hidup menyesuaikan tinggi tubuhnya agar bertahan hidup. Kita next ke bioteknologi. Pernyataan berikut merupakan penerapan prinsip bioteknologi. Oke, ada 5 ya. Produksi yang menerapkan bioteknologi konvensional. Pembuatan alkohol dengan pemanfaatan Saccharomyces, betul, konvensional ya. Pembuatan hormon, somatrop, bukan. Ini adalah bioteknologi modern. Pembuatan nata koko, benar. Pemisahan logam dari bijinya, ini benar. Pembuatan tanaman anti hama, nah ini yang modern. Jadi jawabannya yang 1, 3, dan 4 ya. Jadi 2 dan 5 modern, 1, 3, 4-nya konvensional. Oke? Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Gelap terangnya dunia itu tergantung hati kamu. Kelas IPA pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.